Baik, eh, teman-teman, selamat pagi. Mohon maaf kemarin saya tidak dapat memenuhi janji saya untuk kuliah karena beberapa alasan teknis. Hari ini kita akan lanjut membahas tentang Spreekakt dengan tema bahasan Spreekaktypen atau jenis tindak tutur. Sebelumnya kita telah membahas tentang konsep dasar Spreekakt, termasuk jenis-jenis Spreekakt baik yang dikemukakan oleh Austin maupun oleh Searle. Nah, Anda tentu masih ingat tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang menjadi bahan kajian kita, dan terutama tindak tutur lokusi, ya, seperti Aufforderung, Befehl, Bitte, Rat, Festlegen, Wunsch, ya, und so weiter. Nah, kemudian kita juga telah membahas klasifikasi tindak tutur ilokusi yang dikemukakan oleh Searle. Dia mengklasifikasikan tindak tutur dalam 5 kelompok besar, yaitu tindak tutur representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasif, ya, atau declare, dengan masing-masing contoh seperti Behauptung untuk tindak tutur representatif, Befehl untuk direktif, Versprechen untuk komisif, Danken atau sich entschuldigen untuk ekspresif atau Entschuldigung, dan erklären atau kündigen untuk deklarasi. Nah, hari ini kita akan membahas tipe Spreekakt yang saya kutip dari Ulrich Engel dalam bukunya Deutsche Grammatik terbitan Julius Gross Verlag tahun 1991. Nah, Engel membuat klasifikasi yang berbeda dengan Searle sebelumnya, atau minimal dengan apa yang dikemukakannya. Dia mengklasifikasikan jenis tindak tutur sesuai perkembangan komunikasi masyarakat di era kekinian. Nah, secara umum dia mengelompokkan Spreekakt dalam 2 kelompok besar, yaitu tindak tutur yang berkenaan dengan lawan bicara atau partnerbezogene Spreekakt, dan tindak tutur yang berkenaan dengan si pembicara atau tindak tutur Sprecherbezogene Spreekakt. Nah, tindak tutur yang pertama selanjutnya diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar, yaitu Mitteilungsakt, Ausgleichsakt, Personenfestlegende Spreekakt. Nah, Personenfestlegende Spreekakt ini kemudian dibagi lagi dalam 4 kelompok ilokusioner, yaitu der Sprecher Festlegende Akt, der Partner Festlegende Akt, dan der Sprecher und Partner Festlegende Akt, dan beliebige Personen Festlegende Akt. Sementara tindak tutur yang kedua atau Sprechbezogene Spreekakt memiliki 3 ilokusioner, Akte atau tindak tutur ilokutif, yaitu Schimpfen, Überraschung, dan Resignation. Ya, Resignation. Nanti kita akan bahas masing-masing tindak tutur. Saya akan bahas secara garis besar, sementara nanti Anda diminta untuk membaca materi yang ditulis oleh Engel. Saya akan copy dari buku yang sama, halaman 37 sampai halaman 70. Anda melihat lagi lebih detail masing-masing Spreekakt dengan contoh-contohnya, ya. Baik, saya akan mulai dengan mencoba membahas
Yang pertama tindak tutur Mithailong. Ya, ingat yang kita bicarakan di sini adalah tindak tutur ilokusi, ya, ilokusioner. Kalau Oberbegriffnya itu Sprechakt, sementara ilokusioner itu tindak tutur khusus yang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dengan ujaran yang disampaikan. Nah, kita akan mulai dengan partnerbezogene Sprechakt. Ya, klasifikasi yang pertama yaitu Mitteilungsakt. Ya, Mitteilungsakt adalah tindak tutur di mana pembicara mendeskripsikan suatu situasi dengan tujuan utama memberi informasi tentang situasi tersebut kepada pendengar atau lawan bicara. Nah, ini jenis tindak tutur yang sangat umum, hampir ditemukan dalam semua teks atau deskripsi. Ya, karena semua teks pasti memuat tentang informasi atau menginformasikan sesuatu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak tutur ini sangat penting, ya, karena hampir seluruh tindak tutur, khususnya yang berkaitan dengan lawan bicara, itu pasti mengkomunikasikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Nah, tindak tutur ini terdiri atas beberapa ilokusi. Yang pertama itu Mitteilungen im engere Sinne. Jadi secara khusus Sprechakt ini menginformasikan, ya, menginformasikan sesuatu. Contohnya hier, misalnya kalau dia pakai kalimat performatif, hier teile ich Ihnen mit, dass heute keinen Unterricht gibt. Misalnya, dass es heute keinen Unterricht gibt. Atau dia menggunakan kalimat langsung saja, heute gibt es keinen Unterricht. Atau dia pakai yang tidak langsung, heute kommt der Lehrer nicht. Ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Zustimmung. Zustimmung tentu saja pembicara memberi signal pada lawan bicaranya bahwa ia menyetujui atau sepakat dengan apa yang disampaikan oleh partner bicaranya atau lawan bicaranya. Ya, ich stimme zu, ich bin der Meinung, ya, und so weiter. Ya, itu contoh-contoh. Kemudian yang ketiga, Ablehnung, menolak. Melalui ujaran yang disampaikan, pembicara memberi signal kepada lawan bicara bahwa ia menolak intensi, maksud atau pendapat atau opini yang disampaikan melalui statement si lawan bicara. Ya, ich bin dagegen, misalnya nein, ich bin satt, ya, nein, danke, itu contoh-contoh bentuk Sprechakt untuk Ablehnung, menolak. Sorry, saya nggak bisa, misalnya gitu ya. Sorry, saya sudah beli. Sorry, saya sudah punya. Nah. Atau performatif, saya menolak pemberian Anda. Ya. Kemudian Intensifierung, ini pembicara melanjutkan proses yang dijelaskan dalam fakta sebelumnya, ya, dengan memberi penekanan pada beberapa hal yang lebih kuat dari yang dianggap lebih dari yang sudah disampaikan sebelumnya. Misalnya gini, si A itu baik tapi si B kayaknya lebih baik, misalnya itu coba interview, ya, mencoba memberi pernyataan yang memperkuat atau lebih dari apa yang sudah disampaikan oleh lawan bicara. Ya, stimmt, aber, ya, dan so weiter. Kemudian yang berikut itu Generalisierung. Generalisierung ini pembicara memosisikan sebuah situasi
atau sebuah isu dalam konteks yang lebih umum melalui ujarannya. Jadi melalui ujaran yang disampaikan, pembicara memosisikan sebuah situasi atau sebuah isu itu dalam konteks yang lebih umum ya, dengan menggunakan beberapa partikel misalnya atau adjektif ya, anyway or ya, apa ya, seperti itu ya, ja, wie man sagt oder wie gesagt, ja, ja, das ist normal und so weiter ya. Kemudian Kommentierung itu pembicara memberi komentar terhadap statement lawan bicaranya, jelas ya, cukup jelas ya. Jadi apa yang dikomentari itu biasanya terkait langsung dengan baik pembicara maupun lawan bicara. Kemudian yang berikut itu Einschränkung. Ini pembicara memberi signal apakah statement yang disampaikan oleh lawan bicara penting atau tidak, ya, atau tidak mungkin tidak valid. Ya, pakai zwar, stimmt das, und so weiter ya. Jadi dia ketika lawan berbicara, dia langsung mengatakan, memberi reaksi tentang katakanlah dia memotong dengan mengatakan sesuatu yang dia anggap hal yang dibicarakan itu tidak penting atau sangat penting ya, atau mungkin tidak relevan misalnya, seperti itu ya. Stimmt ya, seperti itu ya. Kita biasanya orang kalau bicara nanti gitu, stimmt, bitte machen Sie nicht weiter misalnya. Itu Einschränkung ya. Das verstehen wir schon. Jika orang menjelaskan bicara panjang lebar terus kita bilang to the point saja, maksud Anda apa? Itu Einschränkung. Ya, membatasi apa yang disampaikan ya. Kemudian parafrase, pembicara ingin mengekspresikan makna dari ujaran yang sudah disampaikan sebelumnya dalam bentuk lain ya. Jadi dia mengulangi atau menyampaikan secara parafrase ya apa yang sudah disampaikan oleh pembicara dengan dan apa yang dibicarakan. Kemudian yang terakhir itu kontak signal. Kontak signal ini pembicara ingin menyampaikan kepada lawan bicaranya bahwa ia mendengar dengan baik atau menyimak apa yang disampaikan dan sekaligus ingin meminta lawan bicaranya untuk melanjutkan apa yang disampaikan karena dia sangat memperhatikannya ya. Biasanya ini tidak dalam bentuk ujaran tetapi hanya dalam bentuk feedback yang diberikan seperti ya, ach so, ya, oh ya, so, nah ya, ya, weiter und so weiter. Ya. Itu kontak signal. Jadi memberi feedback terhadap apa yang disampaikan, menunjukkan bahwa dia mendengar dengan seksama apa yang disampaikan. Kemudian kita lanjutkan yang berikut dengan Ausgleichsart ya, Ausgleichsart atau tindak tutur penyelarasan atau kompromistis gitu ya. Ada beberapa tindak tutur ini biasanya bertujuan untuk menurunkan ketegangan psikososial antara lawan bicara dan si pembicara ya. Misalnya tindak tutur danken, Entschuldigung, Aufhebung ya,
itu contoh tindak tutur yang biasanya orang menggunakannya untuk membangun atau mencairkan suasana, ya. Orang minta maaf, ya, dan orang memaafkan atau orang berterima kasih itu sesuatu yang sehari-hari disampaikan dan apa ya tujuannya supaya tidak terjadi ketegangan, ya. Misalnya kalau ada membuat salah pasti orang minta maaf, dan ketika orang minta maaf pasti orang memberi maaf, ya misalnya. Atau ketika orang memberikan sesuatu, kita pasti akan berterima kasih. Nah, kita mulai dengan tindak tutur yang pertama itu dank. Sprecher itu pembicara ingin mengekspresikan bahwa ia sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh lawan bicaranya dan ingin menjelaskan bahwa dia sangat senang, gitu ya, dengan apa yang dilakukan, dikatakan maupun disampaikan oleh si pembicara, ya. Ich bedanke mich, ya, vielen Dank, ya, Dankeschön und so weiter. Kemudian Entschuldigung itu pembicara melalui ujaran yang disampaikan, pembicara ingin menyatakan penyesalannya tentang apa yang sudah dilakukan atau sudah dikatakan sebelumnya yang tidak menyenangkan atau mungkin yang merugikan lawan bicara atau bisa saja menyimpang dari norma yang berlaku, ya. Seperti itu. Itu Entschuldigung. Bisa performatif, ich entschuldige mich, atau Verzeihung, sorry, ya, muss mich entschuldigen, dan seterusnya. Kemudian yang berikut itu Aufhebung. Aufhebung ini memaafkan, gitu ya. Kalau orang minta maaf ya kita relakan, gitu ya, merelakan. The speaker atau pembicara mencoba menjelaskan rasa syukurnya atau tindakan atas tindakan minta maaf terhadap sesuatu yang telah terjadi, ya, untuk meringankan ketegangan. Ketika orang minta Entschuldigung, ya ada bilang, ya das macht nicht, keine Sorge, ya, das ist normal und so weiter, ya, itu Aufhebung, machen Sie keine Sorge, ya. Nah, biasa, nggak apa-apa kalau ya seperti itu, ya, kalau bahasa Indonesia. Kemudian Billigung, yang berikut itu Billigung, pembicara bereaksi dengan menyetujui pernyataan sebelumnya yang terkait dengan perilaku tertentu yang dilakukan oleh lawan pembicara, ya. Jadi pembicara memberi atau menyetujui, ya, mengatakan sesuatu yang mendukung pernyataan sebelumnya, ya. Billigung. Kemudian Gratulation, pembicara mengekspresikan perasaan senang terhadap hal baik yang dialami atau paling tidak hal yang bersikap positif yang dialami oleh lawan bicara, ya. Ich gratuliere, ya. Ich gratuliere dan sebagainya, ya. Selamat, ya. Selamat berbahagia, ikut berbahagia, dan seterusnya. Kemudian kita pindah ke personenfestlegende Sprechart. Yang terakhir tadi Kondolation, ya. Kondolation dulu sebelum pindah ke personenfestlegende Art. Ada satu Sprechart yang masih ketinggalan, yaitu Kondolation, ya. Kondolation ini biasanya kalau orang berduka cita, ucapan turut, ya, pembicara mengekspresikan rasa penyesalannya atau rasa berduka cita
terhadap hal buruk atau hal yang tidak menyenangkan yang dialami oleh lawan bicara, ya. Paling sering kita dengar I'm sorry, Entschuldige ya. Kalau bahasa Inggris orang suka bilang I'm so sorry, ya. Atau kita turut berduka cita, ya. Yang seperti itu turut berduka cita. Kami ikut berbelasungkawa, kami ikut prihatin, ya. Kami ikut menyesal dengan apa yang terjadi. Kami juga merasakan apa yang Anda alami, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian sprechakt yang berikut itu personenfestlegende Sprechakt. Ya. Yang pertama itu dan ada beberapa Sprechakt di dalam kelompok ini, yaitu dan Sprecherfestlegende Akte dan Partnerfestlegende Sprechakte atau Akte, Sprecher- und Partnerfestlegende Akte und beliebige Personenfestlegende Akte. Kita mulai dengan den Sprecher Festlegende Sprechakt. Ya, jadi Sprechakt yang langsung mengena pada si pembicara. Dan di dalam bahasa Jerman hanya ada satu ilokusi yang terkait dengan ini, yaitu Versprechen, ya, Versprechen. Misalnya ich verspreche, ya, morgen zu kommen. Nah, dalam konteks ini pembicara ingin menunjukkan komitmennya untuk melakukan sesuatu terhadap lawan bicaranya yang tentu saja akan membuat lawan bicara itu merasa senang, ya, merasa yakin, percaya, dan sebagainya. Dan biasanya dia performatif, ya, seperti saya berjanji dan pembicara yakin bahwa janji itu akan dipenuhi, ya. Ich verspreche morgen zu kommen. Atau ketika kita nagih utang, kapan dong itunya dibayar? Ya, saya janji besok kita pasti tenang. Oh, besok pasti akan diberikan, gitu, ya. Baik, kemudian kita lanjut dengan yang berikut, yaitu der Partnerfestlegende Sprechakt, ya. Yang termasuk di dalam tindak tutur Partnerfestlegende Sprechakt ini adalah ada Aufforderung. Jadi partner dan Partnerfestlegende Sprechakt ini tindakan yang harus dilakukan oleh lawan bicara, ya. Jadi dengan tindak tutur yang disampaikan, kita meminta si lawan bicara untuk melakukan sesuatu, ya, sesuai dengan apa yang kita kehendaki, ya. Yang termasuk di dalam tindak tutur ini ada Aufforderung, Autorisierung, Ratschlag, Vorwurf, Beschimpfen, Warnung und Frage, ya. Baik, kita mulai dengan tindak tutur Aufforderung. Yang pertama, tindak tutur Aufforderung, ya. Si Aufforderung itu pembicara ingin meminta atau membujuk tanda kutip lawan bicara untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya, pergilah ke dokter, ambil garam itu, tolong bawakan buku saya, dan pergilah keluar. Itu Aufforderung, ya. Jadi kita menuntut lawan bicara untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu, ya. Aufforderung ini sama dengan seperti Mitteilung juga, dia merupakan
Hypersprechart, artinya dia di atasnya itu dia mewadahi beberapa Sprechart di dalamnya, seperti Ratschlag, Befehlen, Warnung, Vorwurf, und so weiter. Ya. Di sini termasuk juga Befehlen misalnya. Ya. Nah, semua tindakan ini itu berkaitan dengan lawan bicara. Ya, kita meminta lawan bicara untuk melakukan sesuatu hal tertentu atau mengubah perilakunya dengan cara tertentu. Misalnya, ya, seperti itu. Jadi bisa bitte lesen Sie schnell atau bisa bitte lesen Sie, bitte sprechen Sie Deutsch, sprechen Sie bitte laut, misalnya. Itu Aufforderung. Atau nehmen Sie bitte das Buch mit. Ya. Bisa kalimat langsung, bisa tidak langsung, ya, dengan cara langsung maupun yang tidak langsung. Kemudian yang berikut Autorisierung, itu pembicara memberi peran tertentu kepada lawan bicara, ya, dan harus dilakukan dalam proses berkomunikasi. Misalnya gini, si pembicara dengan ini, misalnya dia bilang, dengan ini saya nyatakan Anda sebagai pimpinan, Anda silakan memimpin. Ya, saya membuka pertemuan ini. Jadi dia bertindak sebagai Autorisierung untuk mendeklarasikan sesuatu. Ya, itu tindak tutur Autorisierung. Misalnya, ich eröffne die Sitzung. Ya, dan sebagainya. Dan biasanya dia menggunakan tindak tutur ini selalu menggunakan bentuk performatif. Ya. Kemudian yang berikut itu Ratschlag. Ratschlag ini hampir mirip dengan Befehl, ya. Cuma kalau Ratschlag itu sebuah pertimbangan, ya. Dia menyampaikan sesuatu untuk dilakukan oleh si lawan bicara yang diperkirakan akan memberi dampak yang baik bagi si lawan bicaranya itu. Misalnya kalau ada orang sakit, lalu dia menyarankan supaya ke dokter misalnya. Ya, tapi bukan Befehlen. Kalau Befehlen itu kita memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi kalau saya orang tua, anak saya sakit, saya tidak bisa menyarankan dia, tapi saya menyuruh dia. Befehlen, ya, bitte. Gehen Sie zum Arzt. Tapi kalau saya hanya teman, saya vorschlagen. Ya, ich schlage vor, gehen Sie zum Arzt zu gehen. Ya? Atau bitte rauchen Sie nicht. Atau stop, ya. Müssen Sie viel lernen. Kalau guru mengatakan itu Befehlen. Tapi kalau teman mengatakannya kalau mendapat nilai baik, kayaknya belajar yang lebih itu Vorschlagen. Ya, jadi Vorschlagen dan Befehlen ini sama, cuma yang satu sifatnya wajib, itu Befehlen, memerintah, yang satu hanya bersifat Vorschlagen, ya, mengusulkan. Kemudian Vorwurf, biasanya Vorwurf ini pembicara menyatakan ketidaksetujuannya atas perilaku pasangan atau lawan bicara, ya, yang sudah dilakukan oleh lawan bicara, ya, dan sekaligus mencoba menghalangi atau tidak mengulangi apa yang disampaikan, ya, atau dilakukan. Misalnya ada orang yang membuat kesalahan lalu kita bilang das ist ja nicht zu glauben, ya, atau das ist doch Unsinn, ya. Kannst du das besser nicht? Kannst du nicht etwas besser sein?
so weiter. Itu contoh, itu forward. Jadi dia nggak menyetujui dengan apa yang dilakukan ya, oleh si lawan bicara, dan berupaya untuk menghalangi hal itu lagi terjadi. Jadi ada orang yang tiba-tiba mabuk ketika masuk kuliah sambil mabuk, lalu ada bilang, das ist aber unglaublich. Ya, itu forward. Das soll ich nicht machen. Kemudian yang berikut itu beschimpfen atau menghina. Pembicara mencoba untuk menghalangi lawan bicara atau partner bicara untuk bersikap atau melakukan hal tertentu, ya, dengan coba melabelkan atau memberi dia karakter yang agak rendah, dublut, ya, kamu nih biasanya apa, saya seperti itu. Ya. Ketika orang melakukan sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal atau tidak mampu, jadi biasanya seperti itu, dasar lo, ya dasar pamalas, kamu tuh bisanya apa, ya, dasar cebong, misalnya, seperti itu, ya. Dasar kodok, misalnya. Dasar gendut, dan lain-lain, ya. Itu beschimpfen. Kemudian yang berikut itu Warnung, ya, pembicara, tindak tutur Warnung ini pembicara mencoba untuk menghalangi, ya, atau mencegah lawan bicaranya dengan untuk melakukan terhadap perlakuan sesuatu dengan disertai ancaman, misalnya, ya. Kamu kalau tidak berhenti merokok, pasti nanti lihat aja, pasti mati atau pasti ke rumah sakit. Gitu. Nah, sanksi atau akibat yang muncul dari Warnung tadi itu tidak diberikan oleh si pembicara, tapi bisa merupakan dampak secara umum. Seperti tadi, ya. Kalau kamu merokok terus, pasti akan lebih parah. Itu hanya Warnung. Ya. Atau kalau kamu tidak belajar, kayaknya kamu gagal deh dalam ujian nanti. Itu sebuah Warnung. Kemudian Frage, tindak tutur Frage, terakhir, pembicara ingin mengajak lawan bicara untuk berkomunikasi dengan tujuan dia memperluas pengetahuannya sendiri, bertanya. Ya. Jelasnya Sprechakt bertanya, kannst du das wiederholen? Ya, saya kira Sprechakt bertanya cukup banyak, ya. Was ist das? Ya. Was soll das bedeuten? Ya. Was heißt das? Und so weiter und so weiter. Kemudian yang berikut Sprecher und Partner Verkehrsgelegenheit. Jadi tindak tutur ini dimaksudkan untuk mempengaruhi baik pembicara maupun lawan bicara supaya bisa terjadi komunikasi atau hubungan yang pragmatis di antara keduanya. Nah, yang termasuk di dalam tindak tutur ini ada Angebot, ada Drohung, ada Kontaks, Begrenzung, ya, ada Gruß, Anrede, Vorstellung, Adressation und so weiter. Kita lihat dengan Angebot yang pertama, pembicara mencoba membujuk lawan bicaranya untuk bertindak atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang menguntungkan, ya, baik bagi pembicara maupun bagi lawan bicara, ya, Angebot. Kemudian yang berikut itu Drohung atau Drohung, ancaman, pembicara ingin
Ini hampir mirip dengan Warnung tadi. Kalau Warnung itu sanksinya itu bukan si pembicara yang memberikan, tapi kalau Droyung itu sanksinya diberikan oleh si lawan bicara. Ya, misalnya orang tua kepada anak yang lagi bermain, jangan dekat api nanti, sorry, itu Warnungnya. Ini misalnya nimm dein Hand weg, sonst passiert etwas. Ja, ich sage es nicht mehr, sonst schlage ich dir. Ya, seperti itu. Ya, jangan lakukan itu, kalau tidak nanti saya pukul. Misalnya orang Indonesia selalu seperti itu. Ya. Kalau kamu tidak ikut perintah saya, kamu tidak boleh pulang bersama saya, misalnya. Itu Droyung, ancaman. Ya. Atau kalau pacaran biasanya, lalu pacarnya masih merokok, dia bilang, kalau kamu tidak berhenti rokok, kita putus aja. Jangan datang-datang lagi ke rumah kalau kamu masih merokok. Itu Droyung. Ya. Baik. Yang berikut itu Kontaksumgrenzung. Ini ada beberapa tindak tutur yang digunakan untuk membangun kontak dalam melakukan kontak dengan orang lain, baik ketika mengawali atau mengakhiri sebuah pembicaraan, misalnya ya. Ada Gruß, ada Andri, ada Vorstellung, double L ya, Vorstellung double L. Ada Adresi, ada Absender. Gruß tentu saja pembicara memberi signal bahwa pembicaraan akan segera dimulai atau akan diakhiri. Ya. Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich willkommen, itu Gruß. Ya. Atau waktu selesai berbicara, dia bilang, das war alles, was ich sagen, vielen Dank auf Ihre Aufmerksamkeit, misalnya. Ya. Gitu. Kemudian yang berikut itu Anrede, pembicara ingin mengintensifkan ya kontak komunikasi dengan lebih mengakrabkan diri. Misalnya dia menyapa dengan ramah si pembicara dengan menyebutkan nama atau gelarnya, misalnya Guten Tag, Herr Direktor, oder Guten Tag, Herr Profesor Weinrich, und so weiter. Ya, itu seperti itu. Jadi dia ingin sok akrab lah, kita ingin membangun lebih dekat, menyatakan hubungan yang lebih akrab dengan mencoba menyapa lebih sopan dengan menggunakan nama atau gelar. Kemudian yang berikut Vorstellung, pembicara ingin mengintensifkan atau mengidentifikasi dirinya sebagai mitra komunikasi pada saat yang sama. Ya, dia menyatakan, jadi dia ingin menyatakan mengidentifikasikan dirinya sekaligus ingin memberi batasan gitu ya dalam sebuah proses komunikasi. Misalnya gini, Anda menelpon ke rumah pacar Anda, ya, yang angkat orang tuanya. Lalu ketika dia angkat, halo, ini siapa? Kamu menyebutkan namanya, dia bilang, oh ya, saya ini ayah si A. Saya ayah dari si A. Itu secara tidak langsung, dia di samping dia mengidentifikasi dirinya,
sekaligus dia menyatakan, ya, supaya Anda jangan bicara macam-macam, saya ini ayahnya misalnya. Seperti ya itu ya. Atau kita telepon seseorang, profesor, biasanya diangkat, halo, ya, ich bin Profesor Weinrich misalnya. Supaya orang ingat bahwa, oh ya, saya berbicara dengan profesor, ya, sehingga saya tidak, ya, halo, ich bin Ani, oh ya Ani, kita langsung tahu, oh ya, kita bisa memilih bentuk ujaran yang akrab misalnya, ya, ketika kita tahu kita bicara dengan Ani. Itu Vorstellung. Kemudian adrese dan adrese ini berkaitan dengan menyebutkan nama lengkap, ya, serta alamat. Ketika kita menyurat misalnya, atau mengirimkan sesuatu pesan dengan secara tertulis, biasanya kita menulis an Herrn A, alamatnya di mana, ya, itu kita tulis lengkap, ya. Begitu juga dengan absender, ya, seperti itu. Ini biasanya dalam konteks komunikasi tertulis. Nah, yang berikut ini beliebige Personen Festlegung in der Akt. Itu ada 3, ada Wunsch, Vorschlag, dan ada Ankündigen, ya. Biasanya ketiga tindak tutur ini digunakan untuk dengan maksud untuk mencapai hal tertentu, ya. Misalnya ketika kita bilang menggunakan kata Wunsch, kita berharap apa yang akan kita peroleh atau apa yang seseorang akan peroleh di waktu yang akan datang. Atau ketika kita mengusulkan sesuatu, kita berharap usulan itu akan bisa dicapai, gitu ya. Atau ketika kita ankündigen, kita ingin mengumumkan sesuatu, kita berharap sesuatu akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Dan biasanya ketiga spek akt ini tidak hanya terkait dengan orang yang kita partner kita, tapi juga bisa saja dengan orang lain, ya. Jelas ya. Jadi kita berharap bukan lawan bicara kita saja yang memperoleh sesuatu di masa depan, tapi juga bisa saja orang lain. Nah, kita lihat Wunsch. Wunsch ini tindak tutur di mana pembicara menyampaikan sebuah harapan yang akan terrealisasikan di masa depan yang sifatnya itu menguntungkan dirinya maupun orang lain. Ya, ich wünsche Ihnen eine zukünftige atau eine sehr großartige Zukunft, ya. Saya Wunsch itu berharap masa depan Anda, atau kalau ulang tahun biasanya orang mengharapkan orang umur panjang misalnya, gitu ya. Kemudian Vorschlag, ini kami berharap pembicara merekomendasikan sesuatu hal atau sebuah perilaku kepada lawan bicara atau orang lain, ya, supaya bisa dilakukan. Ich schlage vor, ya, dass Sie nächstes Mal mit Ihren Freund zusammenkommen und so weiter, ya. Vorschlag. Kemudian yang berikut itu Ankündigung, itu mengumumkan, hampir mirip Mitteilung, kan, tapi ini memberikan informasi tentang kemungkinan, ya, kemungkinan sesuatu itu bisa
dia direalisasikan di masa depan. Dan oleh sebab itu dia ingin mempengaruhi orang lain. Seperti kalau sekarang kita lagi musim corona misalnya, kita berharap stay at home, itu misalnya contoh Ankündigennya, supaya virus ini cepat berlalu, kita semua harus tinggal di rumah. Atau kalau keluar, pakai masker misalnya. Ya, itu Ankündigen. Contoh seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini Sprechbezogenes Sprechakt. Ya. Ini tindak tutur yang muncul karena sebuah kejadian yang seringkali itu nonverbal sifatnya. Dan dia hanya bertujuan bagi diri si pembicara sendiri dan tidak berkaitan dengan orang lain. Namanya schimpfen misalnya, ya, schimpfen. Pembicara ingin mengurangi rasa ketegangan atau rasa sakit dengan mengumpat, gitu ya, mengumpat, mengemukakan ekspresi kata-kata tertentu. Ya. Misalnya dia ketika dia sementara memaku, ya, paku dinding, lalu martilnya kena tangan, kan sakit. Lalu dia bilang, aduh, ya, verdammt, misalnya gitu. Ya, itu dia tidak memaki orang lain, tapi dia hanya ingin mengatakan, aduh sakitnya. Dia bilang, verdammt. Ya, seperti itu, ya. Nah, orang yang tidak paham tindak tutur, dia pikir, aduh, ini lagi marah saya ya. Atau kadang kita lagi salah-salah, aduh anjing, seperti itu, anjir. Ya, itu contoh schimpfen, ya. Aduh, sialan misalnya gitu ya. Ketika kita cabut, sialan orang lain, itu bukan menyumpah orang lain, tapi itu Sprechaktschimpfen, ya. Dia ingin mengekspresikan rasa sakitnya dengan mengatakan kata-kata tertentu. Ya, semakin akrab itu orang semakin ini, ya, schimpfen. Kemudian yang berikut itu Überraschung. Ini pembicara mengekspresikan perasaannya terhadap sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba di luar konteks, ya, yang selama ini, yang sudah dikenal selama ini, ya. Misalnya ada orang yang menyebutkan kata kotor terus kaget gitu, wow, das ist aber, ya, das ist aber unhöflich, du musst aber nicht machen. Seperti itu Überraschung. Oh my God, misalnya, ya, kita sering dengar gitu, ya. Ya, oh my God, toll, wunderbar. Ada juga menggunakan kata, aduh, gila, seperti itu, ya. Kamu gila, misalnya seperti itu. Contoh bahasa Indonesia, ya. Kamu gila, karena, atau ketika Anda di ulang tahun, Anda diberi sebuah hadiah yang sifatnya mengejutkan, yang tidak Anda harapkan sepertinya, dan itu luar biasa. Lalu Anda terkejut, Anda bilang, ya ampun, kenapa repot-repot, misalnya seperti itu. Aduh, ya, luar biasa, dan lain-lain. Itu berasa. Dan yang terakhir itu resignation. Resignation ini pembicara mengekspresikan bahwa dia dengan terpaksa, atau sebenarnya dia enggan sih, itu menerima sesuatu yang dia sebetulnya tidak bisa ubah, atau dia tidak bisa hindari, misalnya. Katakanlah dalam kondisi
kecewa, tapi lalu dia bilang ya so ist das Leben, ya so ist das Leben, ya saya bisa apa, seperti itu, ya ich kann das nix, man kann das nix, ya untuk hal itu. Atau ada orang yang kopeh, yang bandel, sudah dilarang, tapi ini ya kita udah kehabisan kata-kata, ya ketemu saya bisa bilang apa-apa level. Nah itu ya, jadi itu beberapa jenis Sprechakt. Saya kira cukup banyak. Anda tidak, nanti saya akan kasih tugas Anda untuk mencari beberapa contoh. Tidak semua, saya memilih beberapa contoh yang sudah biasa atau yang sehari-hari Anda membaca di kopian yang saya berikan, lalu Anda menambahkan contohnya. Baik ya, kali depan mungkin kita akan mencoba Zoom ya, untuk mereview kembali apa yang sudah kita bahas tentang Sprechakt sebelum kita pindah ke topik yang berikut, yaitu habis Sprechakt kesantunan, atau kalau tidak salah ya, tentang nanti saya lihat ya ada. Baik, jadi saya ulang lagi, minggu depan atau hari Senin atau Selasa kita akan Zoom untuk mereview kembali tentang materi yang kita sudah bahas di pertemuan pertama maupun pertemuan yang kedua. Sampai nanti saya akan memberi tugas terkait dengan mencari contoh-contoh dari jenis Sprechakt tertentu. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, auf Wiederhören.